Kembali lagi di dalam materi IPS kelas 4, tema 1, subtema 2, yaitu keberagaman agama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita ternyata hidup dalam keberagaman. Ada keberagaman suku, budaya, dan agama. Kali ini kita akan membahas keberagaman agama. Nah, berikut ini ada cerita dari teman-teman kita tentang keberagaman agama. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, bahkan dari teman-teman yang berbeda agama. Nah, di sini ada Neneng bercerita tentang temannya Edo. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, Edo dan keluarga berkumpul di rumah Opa. Di hari itu, omanya pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Edo sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Pada tanggal 25 Desember, yaitu di hari Natal, Edo dan keluarga pergi beribadah Natal di gereja. Nah, ternyata ada Eis. Eis bercerita tentang dirinya dan keluarganya. Kami pun setelah berpuasa selama sebulan, merayakan Idul Fitri dan selalu berkumpul. Saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid. Saat Idul Fitri juga ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Cerita berikutnya ada Nyai. Nyai bercerita tentang temannya Dayu. Dayu sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur kuning yang tinggi. Sebelum merayakan bersama, keluarga Dayu melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari. Ternyata ada Jajang. Jajang bercerita tentang temannya Lani. Lani merayakan Hari Raya Waisak. Ibu dan nenek Lani biasanya juga membuat makanan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini, nenek Lani yang paling tua di keluarganya. Jadi semua keluarga akan datang ke rumah untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara sebagai rumah ibadah dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Jika tadi kita sudah mendengarkan cerita dari teman-teman kita tentang teman-teman yang berbeda agama, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita wajib memiliki sikap terhadap keberagaman agama. Apa saja sih? Nah, yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan agama. Kedua, memberikan kesempatan untuk beribadah kepada teman yang beragama lain. Yang ketiga, tidak saling mengejek terhadap perbedaan agama. Lalu yang keempat adalah mengucapkan salam dan bertoleransi terhadap teman yang berbeda agama. Lalu, kita dapat saling bekerja sama dengan teman-teman kita yang berbeda agama. Mengapa kita harus bersikap baik terhadap teman-teman kita yang berbeda agama? Ternyata ada manfaat. Manfaat dalam menghargai keberagaman dalam agama adalah yang pertama, terciptanya kerukunan di dalam masyarakat. Yang kedua, terhindar dari perpecahan
atau pertengkaran antar umat beragama. Lalu yang ketiga, mempererat persaudaraan dan tali silaturahmi. Yang keempat, terciptanya persatuan negara. Yang terakhir adalah memperkuat iman. Nah, setelah tadi kita mendengarkan cerita teman-teman kita tentang keberagaman agama, juga kita sudah melihat tentang materi keberagaman agama. Nah, sekarang waktunya kita menyimpulkan dan juga merangkum dari cerita teman-teman kita tentang keberagaman agama. Di sini ada mind map yang berbentuk lucu. Nah, di setiap gelembung awan ini harus diisi setiap agama yang ada di Indonesia. Tidak semua ya, hanya diwakilkan oleh 5 agama. Kemudian kalian masing-masing awan diisi dengan hari raya besar dari setiap agama dan tempat ibadah dari setiap agama. Buatlah sekreatif mungkin dari bentuk dan juga warna. Tidak harus sesuai dengan gambar ya, tapi kalau kalian ingin meniru gambar yang sudah ada pun tidak apa-apa. Jangan lupa ditulis nama dan juga kelas, lalu dikumpulkan. Selamat mengerjakan.